Ke. Baik. Selamat pagi Pak Godefridus. Selamat. Perkenalkan, nama saya Budianto Iwayanrasa, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Manggarai Timur. Pada kesempatan ini Pak, saya akan melakukan percakapan pra-observasi dengan rekan guru saya, yaitu Bapak Godefridus Rano, SPD. Baik Pak, jadi pada kesempatan ini tentunya saya akan melakukan observasi pra mengajar ya Pak. Sebelum Bapak melakukan pembelajaran besok, tentunya pembelajaran berinisiasi ya Pak. Jadi kira-kira pada kesempatan ini saya akan menanyakan indikator yang digunakan oleh Bapak pada saat pembelajaran besok. Dalam pembelajaran Bapak besok kira-kira apa-apa saja? Ya, terima kasih Pak Budianto Iwayanrasa, SPD, TGP Kabupaten Manggarai Timur. Indikator yang saya terapkan dalam proses pelaksanaan pembelajaran besok, yang pertama, pengelolaan pelaksanaan pembelajaran. Tentu ini semua saya lakukan untuk mengontrol secara umum proses pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas bersama siswa. Lalu yang kedua, proses komunikatif. Proses komunikatif ini artinya terjadi komunikasi antar guru siswa, baik itu dalam hal menyampaikan pertanyaan, tanggapan, usul dan saran berkaitan dengan materi-materi yang belum dimengerti ataupun hal-hal yang akan atau hendak diketahui oleh siswa itu sendiri. Lalu yang ketiga, merespon peserta didik. Merespon peserta didik dalam hal ini berarti mendengar bentuk penyampaian yang dilakukan atau yang disampaikan oleh peserta didik itu. Lalu yang berikut, hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran yang dimaksud adalah tujuan akhir dari proses pelaksanaan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Mungkin seperti itu. Baik, menarik sekali Bapak indikator pembelajaran yang digunakan oleh Bapak besok. Selanjutnya Bapak, kira-kira area pengembangan yang mau Bapak gunakan besok pada saat pembelajaran itu kira-kira seperti apa Bapak? Pemaparan materi yang saya laksanakan besok itu memiliki tujuan di mana harapan saya agar seluruh siswa atau peserta didik setelah mendengarkan pemaparan materi yang telah saya sampaikan, siswa dapat memahami, siswa mengerti, dan ini berpengaruh terhadap hasil dari suatu pembelajaran tersebut. Baik, menarik sekali Bapak. Kira-kira untuk mendapatkan tujuan pembelajaran besok ya Pak, strategi yang Bapak gunakan pada saat pembelajaran besok kira-kira menggunakan strategi apa Bapak? Untuk bisa mengetahui secara keseluruhan kemampuan dari seorang siswa, saya menggunakan strategi SPBM atau sistem pembelajaran berbasis masalah. Baik Pak. Baik, terima kasih Pak. Jadi strategi yang Bapak gunakan besok yaitu strategi STPBM. Baik, jadi kira-kira pada saat pembelajaran tentunya ada media ya Pak? Media pembelajaran yang Bapak digunakan pada saat pembelajaran. Kira-kira media yang mau Bapak gunakan pada saat pembelajaran besok di kelas itu kira-kira apa sih? Ya, di sini kita tidak menggunakan media elektronik, hanya satu media yang kita gunakan yaitu buku referensi. Baik Pak, jadi besok Bapak hanya sebatas menggunakan buku referensi pada saat pembelajaran. Jadi itu saja yang Bapak gunakan pada saat proses pembelajaran besok. Ya begitu ya Pak. Baik Bapak Godefridus Rano, untuk sementara begitu dulu percakapan para observasi saya pada kesempatan ini bersama Bapak. Jadi terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak. Selamat pagi. Selamat pagi semua, silakan duduk. Terima kasih. Ya, selamat pagi semua siswa-siswiku. Sudah berdoa? Baik, kamu tanya dulu, siapa-siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Berapa orang yang tidak hadir?
Dua. Alkohol berapa orang? Dua orang gitu. Baik. Kita hari ini ada materi baru yang akan kita jelaskan. Tapi sebelum kita memulai materi kita awali dengan doa. Ya. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Yang bertugas untuk membawakan kita dalam doa adalah kita. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Ya, baik, terima kasih kepada kita yang sudah membawa kita dalam doa. Sekarang kita mulai dengan materi baru. Tapi sebelum kita melangkah ke materi berikut, saya mau mengecek atau menanyakan sesuatu tentang materi-materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Atau materi kita minggu lalu yaitu tentang pergaulan bebas. Ya, ada pertanyaan dari saya. Saya minta yang bisa menjawab acungkan tangan. Ya? Baik. Pertanyaan saya untuk mengulas kembali materi kita minggu yang lalu, yaitu tentang pergaulan bebas. Siapa yang masih ingat tentang pengertian pergaulan bebas? Ya. Pergaulan bebas adalah proses interaksi pada batas yang dilakukan oleh individu dengan individu maupun individu dengan individu. Iya. Ada yang jawaban lain? Sama? Sama. Ya, jawabannya seperti itu. Proses interaksi tanpa batas yang dilakukan oleh individu dengan individu maupun individu dengan kelompok. Tanpa batas itu yang perlu kita garis bawahi. Berarti di situ semua hal-hal baik hal positif maupun hal negatif. Mungkin seperti itu saja ulasan singkat tentang materi yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu. Pada kesempatan ini atau pada hari ini kita akan menjelaskan materi tentang pola hidup sehat. Di dalam pola hidup sehat itu, yang pertama kita perlu mengetahui tentang mengkonsumsi makanan sehat. Karena di dalam hidup sehat itu, yang pertama ada yang kita mempelajari tentang budaya mengkonsumsi makanan sehat, dan yang kedua menjaga diri dari serangan-serangan penyakit. Yang pertama dulu yang perlu kita pelajari hari ini. Ya, sedangkan minggu depan kita masuk pada poin yang kedua, yaitu menjaga diri atau menghindarkan diri dari serangan penyakit. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang budaya mengkonsumsi makanan sehat. Ya, baik. Mungkin siswa-siswi sekalian, adik-adik sekalian, ada yang mengerti, ada yang mengetahui apa itu makanan sehat. Ya toh? Kok makanan ini sehat? Atau minuman ini sehat? Dikatakan sehat jika apa? Itulah untuk bisa merumuskan pengertian dari makanan sehat. Dikatakan sehat apabila atau makanan sehat itu apa? Siapa yang bisa menjelaskan? Coba. Makanan sehat adalah makanan yang mengandung unsur-unsur zat yang dibutuhkan tubuh dan tidak mengandung bibit-bibit penyakit. Iya. Semua sama atau ada yang beda? Sama, Makanan sehat adalah makanan yang mengandung unsur zat yang dibutuhkan tubuh dan tidak mengandung bibit-bibit penyakit. Makanya sebelum kita makan, hendaklah makanan itu dicuci, direbus, dimasak, atau dibuat seperti apa supaya makanan tersebut terhindar dari bibit-bibit penyakit. Sayur sebelum dimasak harus dicuci dulu, ya toh? Beras itu juga harus dicuci dulu, karena sebelum dikemas bawa ke sini, beras itu diinjak-injak, ya toh? Tahu kakinya bersih atau tidak, kita juga tidak tahu, tetapi diinjak-injak isi ke karung baru antar ke sini. Gitu. Paham itu? Ya, makanya
itu sebelum dimasak atau direbus harus dicuci atau sebelum dikonsumsi harus diperhatikan baik kebersihannya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, minuman yang sehat. Minuman yang sehat tentu pengertiannya sama seperti makanan yang sehat. Lalu unsur-unsur zat yang dibutuhkan tubuh, ya toh? Itu merupakan kata kunci dalam pengertian tadi. Unsur-unsur zat yang dibutuhkan tubuh dan tidak mengandung bibit penyakit. Unsur-unsur zat tersebut. Yang pertama ada protein. Yang kedua lemak. Yang ketiga karbohidrat. Yang keempat vitamin. Yang kelima air. Yang berikut habis toh? Ya, habis. Itu merupakan unsur-unsur zat yang dibutuhkan tubuh. Zat-zat tersebut memiliki fungsi tersendiri. Air punya fungsi, ya toh? Ya. Mineral punya fungsi, protein punya fungsi, lemak punya fungsi tersendiri, karbohidrat punya fungsi. Masing-masing unsur ini punya fungsi tersendiri. Dan ketika ini ditentukan fungsi masing-masing, maka ada makanan-makanan penunjangnya. Makanan-makanan yang mengandung unsur-unsur tersebut. Tidak bisa semua makanan mengandung vitamin, tidak bisa. Tidak bisa semua makanan mengandung karbohidrat, tidak bisa. Ada jenis makanannya. Nah, itulah yang menjadi bahan yang harus Anda kerjakan sekarang. Bahan yang harus Anda lakukan supaya bisa menemukan apa fungsi protein, apa fungsi karbohidrat, jenis makanan yang mengandung protein itu apa-apa saja. Nah, ini adalah soal diskusi kelompok yang harus kamu kerjakan. Untuk itu, saya membentuk kelompok kecil supaya kamu bisa mengerjakan soal ini. Menemukan fungsi dari setiap unsur, itu satu, ditulis. Temukan fungsi-fungsi dari setiap unsur makanan yang dibutuhkan tubuh. Atau tulislah fungsi dari setiap unsur-unsur makanan yang dibutuhkan tubuh. Dua, tulislah jenis-jenis makanan. Jenis-jenis makanan yang mengandung unsur-unsur tersebut. Misalnya karbohidrat, apa fungsinya? Jenis makanan yang mengandung karbohidrat apa? Ya toh? Paham itu? Baik, setelah kamu menulis soal ini, saya akan membentuk kelompok kecil. Ada 3 kelompok cukup ya? 1 kelompok, 2 kelompok, 3 kelompok. Tapi ini ya pas ya? Terasa pas. 8. Kau tidak sana ya? Tidak sana. Ya. Nanti bentuk, nanti angkat dengan kursi di sini yang ada. Pindah kursinya, kamu empat, pindah ke sini. Kamu kerja di sini. Ya, kamu ini setengahnya pindah ke sini. Kamu ini setengahnya pindah ke sini. Kamu soalnya tadi sudah tahu? Yang pertama soalnya sudah disebutkan tadi, tapi saya ulangi. Yang pertama, tulislah fungsi dari setiap unsur makanan yang dibutuhkan tubuh. Sudah? Yang kedua, tulislah jenis-jenis makanan yang mengandung unsur-unsur tersebut.
unsur-unsur tersebut. Sudah? Ya. Kamu terus sendiri pindah sini. Ada orang pindah sini. Saling tukar pikiran, saling komunikasi, kerja secara bersama-sama supaya bisa menemukan jawabannya. Pindah sini.
Baik, selamat pagi Pak Budi. Pada hari ini saya sudah melakukan observasi pasca pembelajaran yang baru saja Bapak laksanakan di dalam kelas. Jadi pada kesempatan ini, bagaimana pendapat Bapak setelah menyajikan pembelajaran materi kepada siswa di dalam kelas? Ya, setelah kita melaksanakan pengajian materi sejak awal, pertama sekali saya merasa senang karena semua siswa terlibat aktif dalam mendengarkan atau menyajikan materi secara bersama-sama. Baik Pak Budi, apakah proses pembelajaran tadi sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang itu? Sesuai dengan TPP yang Bapak sudah buat kemarin? Ya, itu sudah jelas karena semua pembelajaran yang kita laksanakan di setiap kelas harus sesuai dengan atau harus terprogram sesuai dengan pelaksanaan. Hal-hal apa saja yang dapat dirasakan oleh Pak Budi yang mungkin sangat menarik tadi pada saat proses pembelajaran yang baru saja dilaksanakan? Mungkin bisa diceritakan sedikit dan bagaimana menemukan sebuah jawaban-jawaban yang mengapresiasi jawaban-jawaban. Terima kasih Pak Budi. Kira-kira bagaimana tercapaian tujuan pembelajaran tadi? Apakah sudah sesuai dengan rencana pembelajaran atau masih ada kekurangan? Sesuai dengan pembelajaran itu sangat sesuai terus karena dari awal kita mengapa materi sampai pada akhir dari sebuah materi itu sudah dijelaskan secara baik dan kita programkan sesuai dengan sampai Baik, apa yang perlu dilakukan oleh Pak Budi atau rencana Pak Budi untuk pertemuan kali berikutnya? Ya, untuk pertemuan kali berikutnya tadi kan kita telah menjelaskan budaya hidup sehat di subtema itu dan di budaya hidup sehat di tema yang kedua itu cara menghindarkan diri dari berbagai penyakit yang budaya hidup. Tema yang kedua ini perlu kita yang paling pertama yang perlu kita siapkan persiapan materi, OPP, kesiapan kita juga untuk memaparkan materi. Terima kasih Pak Budi atas jawaban pertanyaannya. Lalu pesan dari Pak Budi setelah melakukan observasi di dalam kelas bersama saya tadi bagaimana kira-kira? Ya, pesannya sungguh luar biasa. Artinya kita memaparkan materi sesuai dengan waktu yang sudah kita tentukan. Lalu hasil dari pemaparan materi tersebut tentu efeknya itu pada siswa. Dan ketika saya menilai akhir dari materi yang sudah dijelaskan tadi, semua siswa sudah merasa senang dan puas dengan materi yang sudah dijelaskan. Baik Pak Budi, terima kasih. Lalu saran dari Pak Budi untuk masa-masa yang akan datang lebih khusus dalam proses pembelajaran, apakah perlu dilakukan observasi atau bagaimana menurut Pak Budi? Ya, memang untuk observasi ini perlu dilakukan terus setiap saat. Lebih bagus dalam sebulan itu sampai 2 kali. Ada usaha sebulan 2 kali. Nah ini sangat menunjang tujuan dari pendidikan kita. Terutama di lembaga itu kita perlu melakukan observasi untuk setiap atau semua guru mata pelajaran. Karena salah satunya adalah suatu pengaruh besar dari observasi itu sudah membawa dampak yang positif bagi kita semua, terutama bagi siswa-siswa. Ya, begitulah Pak Budi. Memang kegiatan observasi dan proses pembelajaran ini perlu diterapkan pada saat pembelajaran paling tidak untuk menunjang kapasitas kita sebagai pendidik dan juga tentunya akan berdampak bagus bagi proses pendidikan baik untuk siswa itu sendiri maupun bagi guru itu sendiri. Baik, demikian saja rangkaian percakapan observasi supervisi akademik kita pada kesempatan ini. Jadi saya atas nama pribadi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Budi Triwisrano yang sudah meluangkan waktu bersama saya dalam melakukan percakapan supervisi akademik. Jadi ya, selamat siang Pak.